Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simple O. Seawal-awalnya beragama itu adalah mengenal Allah terlebih dahulu. Yang paling wajib dan paling bermaknanya di dalam kehidupan seorang itu ialah apabila ia mempunyai agama. Sementara kemuliaan seseorang di dalam beragama itu pula adalah bergantung kepada sejauh mana ia mengenal Allah. Jikalau seseorang itu tidak mengenal Allah yang menurunkan agama untuknya itu, maka agama, akidah, dan amal ibadah itu menjadi tidak sah. Walau secerdik pandai apapun seorang itu membaca akan ayat-ayat Allah, tetapi jikalau ianya sendiri pun tidak mengenal Allah, maka segalanya ayat-ayat yang dibacanya itu sedikit pun tidak akan memberikan apa-apapun arti dan makna kepadanya. Allah telah pun memberikan penegasan dan meminta agar setiap orang untuk mengenalinya dengan sebaik-baiknya pengenalan. Malah, sesiapa saja yang tidak mengenal Allah, makrifat dengannya, maka akan celakalah diri seseorang itu. Artinya, dan orang-orang yang kafir tidak percaya dengan ayat-ayat Allah dan pertemuan menindakkan dengan Dia, mereka akan putus asa dari rahmatku, dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Melalui firman Allah ini telah pun memberikan peringatan bahwa sesiapa saja yang tidak mempercayai dan meyakini akan kebenarannya dan menindakkan akan pertemuan dengannya, maka orang-orang yang sebegitu akan mendapatkan azab yang sangat-sangatlah pedih. Orang-orang yang tidak mengenal Allah itu tidak akan membawa apa-apa arti dan makna sekalipun di dalam kehidupannya. Karena hidupnya, orang-orang seperti itu hanyalah bagaikan haiwanan ataupun dedaunan kering yang bergelimpangan di atas muka bumi Allah ini saja, bagaikan bangkai yang berjalan. Bukankah setiap orang itu adalah insannya yang diciptakannya? Maka sudah pastilah secara logikanya, sebagai insan yang diciptakannya itu mestilah mengenal akan penciptaannya sendiri. Tanpa memiliki ilmu, maka tidak mungkin seorang itu akan dapat mengenal dan mengetahui apa-apapun tentangnya. Adanya 4 makom ilmu yang paling penting sekali, yang wajib untuk diketahui dan dimiliki oleh setiap orang di dalam usaha untuk sampai kepadanya. Ilmu-ilmu itu telah pun disusun sempurna mengikuti peringkat ataupun makom pemahamannya seperti syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat itu adalah ilmu hukum yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hidup bagi setiap orang yang telah pun ditetapkan oleh Allah dengan pentafsiran oleh Rasul-Nya. Peraturan ini telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraannya malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Peraturan ini berlaku di dalam kesemua bidang kehidupan setiap orang, sama ada di dalam soal akidah, soal ibadah, soal muamalat, soal munakahat, dan lain-lainnya, juzuk kehidupan. Peraturan syariat itu juga adalah untuk membolehkan setiap orang itu menjalankan segala amal ibadahnya kepada Allah melalui hukum syariat.
Tarekat. Tarekat itu ialah merupakan satu jalan yang ke arah untuk pensucian diri, jiwa atau rohani bagi mengenal diri dan mengenal Allah. Pengertian tarekat ini juga ialah amalan-amalan untuk membolehkan mengenal diri dan seterusnya untuk boleh sampai kepada Allah. Segala amal-amalan itu akan menekankan kepada pensucian jiwa dan rohani, atau juga kepada penegakan syariat undang-undang Allah yang konsisten istiqomah. Karena secara logikanya, sesuatu yang suci Allah itu hanyalah akan dapat sampai oleh insan-insan yang suci saja. Hakikat itu ialah ilmu mengenal diri dan kebenaran Allah. Ilmu ini sangatlah penting sekali, karena selagi seseorang itu tidak dapat mengetahui siapakah hakikat diri yang sebenar-benarnya, maka selama itulah seseorang itu sesekali tidak akan dapat mengetahui segala-galanya, sama ada tentang diri sendiri maupun mengenai Allah. Ilmu hakikat ini juga ialah ilmu yang mendasari kepada dasar sesuatu hakikat, kejadian, dan kebenaran Allah. Maka ilmu inilah yang akan memperkenalkan kepada seseorang itu bahwa siapakah dirinya yang sebenar-benarnya. Makrifat itu ialah ilmu yang paling mendalam dan paling tertinggi sekali. Ilmu makrifat juga bolehlah dikatakan sebagai kemuncak kepada ilmu kalam dan ilmu syahadah. Apabila ketiga-tiga ilmu ini telah pun dapat disempurnakannya, maka akan terbentuklah ilmu makrifat. Peringkat kecemerlangan makrifat ini ialah orang-orang yang menguasai ketiga-tiga cabang ilmu, yaitu kalam, syahadah, gaib. Selagi tidak dapat menguasai keempat-empat cabang ilmu itu, maka janganlah diharapkan seseorang itu dapat sampai kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih sesat dari jalan yang benar. Tanpanya kesemua ilmu itu, maka tidak akan mungkin seseorang itu dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, atau tidak akan pernah sekalipun sampai kepadanya. Ini adalah uraian zat, sifat, af'al, dan asma. Zat itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk dan berjisim. Ianya tidaklah sesekali boleh digambarkan dengan apa-apapun bentuk dan warna. Zat Allah adalah miliknya yang mutlak dan tersendiri, dan zat Allah itu meliputi sekalian alam. Aku datang dari cahaya Allah dan seluruh alam. Artinya, daripada Allah kamu datang dan kepada Allah kamu dikembalikan. Sifat Allah itu pula ialah tentang sesuatu yang hidup, berbentuk, berwarna, dan apa-apa juga bentuk yang dapat dirasakan, dihidupkan, didengarkan, dan disentuh. Maka kesemuanya itu adalah sifat Allah. Kesemua yang wujud di atas muka bumi ini sama ada ianya sesuai ataupun tidak dengan jiwa seseorang itu. Maka kesemuanya itu adalah sifat dan zat Allah semata-mata. Artinya, sifat itu ialah sesuatu kejadian itu adalah di atas kehendak dan keridhaan Allah semata-mata. Tidak adanya sesuatu pun kejadian yang bukan di atas kehendak dan kemauannya. Di dalam istilah lainnya pula, apa-apa sahaja yang wujud di dalam dunia ini adalah sebagai membayangkan sifat ataupun wajah Allah dalam pandangan zahir mata kasar. Sifat Allah itu ialah tiada yang hidup, tiada yang mengetahui, tiada yang berkuasa, tiada yang berkehendak,
tiada yang mendengar, tiada yang melihat, dan tiada yang berkata-kata. Pada hakikatnya, kesemuanya itu hanyalah Allah semata-mata. Af'al itu ialah perbuatan. Sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini adalah di atas perbuatan Allah semata-mata. Tidak adanya yang berbuat segala sesuatu itu, melainkan kesemuanya adalah di atas kudrat, kuasa, dan iradat kehendak Allah semata-mata. Segala perbuatan yang baik itu adalah perbuatannya, manakala segala perbuatan yang jahat itu juga adalah perbuatannya. Artinya, Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Ia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan jadilah, lalu jadilah ia. Af'al Allah itu ialah tiada yang empunya segala sesuatu perbuatan dalam alam ini, melainkan kesemuanya itu hanyalah perbuatan Allah semata-mata. Asma itu artinya nama. Setiap apa-apa yang disebutkan di atas muka bumi ini dan yang mampu dilafazkan oleh lidah dan hati itu adalah merupakan nama Allah. Sama ada nama itu kotor dan jelek pada pengertiannya ataupun ia baik, maka segala-galanya itu adalah juga nama Allah. Nama Allah yang 99 itu adalah nama sifat-sifatnya. Sebaliknya, pengertian asma itu lebih luas dan lebih mendalam daripada itu. Asma itu meliputi apapun sahaja nama dan bunyi yang dapat disebutkan oleh mulut, didengari oleh telinga, sehinggalah kepada segala sesuatu yang dapat dimengertikan oleh hati seseorang. Artinya, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingat bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Apa-apa sahaja perkataan dan sebutan yang keluar daripada mulut, maka itu kesemuanya adalah nama-namanya semata-mata. Di dalam istilah lainnya, setiap segala sebutan itu adalah nama Allah. Kita sebenar-benarnya berkomunikasi dengan Allah melalui nama-namanya. Maka itulah 4 perkara paling penting sekali yang harus diketahui dan dipahamkan dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang. Jikalau seseorang itu telah pun mengenalnya dengan sebenar-benarnya, maka kenallah ia kepada Allah. Namun, jikalau seseorang itu tidak mengenalnya dengan lebih mendalam, maka itu berarti nipislah pengenalan iman seseorang itu kepada Allah. Setelah dapat mengenali dengan lebih mendalam terhadap keempat-empat perkara zat, sifat, af'al, dan asma, maka barulah seseorang itu akan dapat merasakan bahwa Allah itu meliputi sekalian alam, dan juga barulah seseorang itu akan dapat menghayati segala pengertian dan makna di dalam surah Allah yang bermaksud, katakan, Dia adalah Allah Maha Esa. Allah adalah pergantungan, tidak beranak dan tidak dia diperanakan, dan tidak ada baginya yang setara seorang pun. Kesimpulannya, hakikatnya seseorang insan itu sememangnya sangat-sangatlah boleh mengenal Allah dan menyaksikan Allah. Malah perkara-perkara ini wajib dan merupakan fardu ain bagi setiap umat Islam yang benar-benar mau beriman. Mengenal, pertemuan, atau penyaksian dengan Allah itu adalah sebagai bukti bahwa seseorang insan itu mempunyai Tuhan semesta alam dan juga kembali berserah diri dan mentauhidkannya, serta untuk menyatakan sumpah janjinya insan itu semasa di alam roh lagi. Sekianlah, semoga bermanfaat.